Salam, selamat pagi sahabat terkasih. Puji syukur kita masih diberi nafas kehidupan, kesehatan, dan kesempatan untuk memulai hari yang baru. Apapun yang terjadi kemarin, hari ini adalah anugerah dari Tuhan. Mungkin ada di antara kita yang bangun pagi ini dengan hati yang penuh syukur. Namun, mungkin ada juga yang bangun dengan perasaan kecewa terhadap diri sendiri karena kesalahan, kegagalan, atau keputusan yang pernah diambil. Jika itu yang sedang kita rasakan, firman Tuhan hari ini membawa kabar yang sangat indah. Tuhan adalah Allah yang memberi kesempatan kedua. Mari kita baca firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 15 ayat 37 sampai 39. Barnabas ingin membawa juga Yohanes yang disebut Markus. Tetapi Paulus dengan tegas berkata bahwa tidak baik membawa serta orang yang telah meninggalkan mereka di Pamfilia dan tidak mau turut bekerja bersama-sama dengan mereka. Hal itu menimbulkan perselisihan yang tajam, sehingga mereka berpisah, dan Barnabas membawa Markus juga sertanya berlayar ke Siprus. Sahabat terkasih, sekilas ini tampak seperti konflik biasa di antara para pelayan Tuhan. Namun, di balik peristiwa ini, terdapat pelajaran yang sangat berharga tentang kegagalan, pemulihan, dan kasih karunia Tuhan. Yohanes Markus adalah seorang pemuda yang memiliki kesempatan luar biasa. Ia ikut dalam perjalanan misi bersama Paulus dan Barnabas. Namun di tengah perjalanan, Markus memutuskan meninggalkan mereka dan kembali ke rumah. Alkitab tidak menjelaskan secara rinci alasan Markus pulang. Mungkin ia takut menghadapi tantangan pelayanan. Mungkin ia lelah. Mungkin ia belum siap menghadapi tekanan yang begitu besar. Apapun alasannya, bagi Paulus, tindakan Markus dianggap sebagai kegagalan yang serius. Ketika Barnabas ingin memberikan kesempatan lagi kepada Markus, Paulus menolaknya. Bayangkan bagaimana perasaan Markus saat itu? Namanya menjadi alasan pertengkaran dua tokoh besar gereja mula-mula. Ia dikenal bukan karena keberhasilannya, melainkan karena kegagalannya. Bukankah kadang-kadang kita juga pernah mengalami hal serupa? Kita pernah gagal dalam pekerjaan, pernah gagal dalam usaha, pernah gagal dalam pelayanan, pernah membuat keputusan yang salah, pernah mengecewakan orang-orang yang mempercayai kita. Dan seringkali kegagalan itu harus menghantui pikiran kita. Kisah Markus membuktikan bahwa kegagalan bukanlah akhir dari cerita. Sahabat terkasih, ketika hidup kita berada di tangan Tuhan, retakan tidak menghancurkan masa depan kita. Tuhan sanggup mengubahnya menjadi kesaksian yang memuliakan namanya. Itulah yang terjadi pada Markus. Meskipun pernah gagal, Tuhan tidak membuangnya. Barnabas melihat sesuatu yang tidak dilihat Paulus pada saat itu. Barnabas melihat potensi pemulihan. Barnabas percaya bahwa Tuhan belum selesai bekerja dalam hidup Markus. Dan ternyata Barnabas benar. Beberapa tahun kemudian, nama Markus muncul kembali dalam surat-surat Paulus. Yang menarik, kali ini Paulus tidak lagi menolaknya. Dalam Kolose 4 ayat 10, Paulus bahkan meminta jemaat menerima Markus dengan baik. Lebih luar biasa lagi, menjelang akhir hidupnya, Paulus menulis dalam 2 Timotius 4 ayat 11. Hanya Lukas yang tinggal dengan aku. Jemputlah Markus dan bawalah ia kemari, karena pelayanannya penting bagiku. Dulu dianggap tidak layak, sekarang disebut penting. Dulu ditolak, sekarang dicari.
Dulu gagal, sekarang berguna. Apa yang membuat perubahan itu terjadi? Karena Tuhan bekerja dalam hidup Markus. Tuhan memakai proses, waktu, dan pengalaman untuk membentuknya menjadi pelayan yang matang. Bahkan menurut tradisi gereja mula-mula, Markus kemudian menjadi rekan pelayanan Petrus dan dipakai Tuhan untuk menulis Injil Markus yang sampai hari ini memberkati jutaan orang di seluruh dunia. Mari kita bayangkan, jika Markus menyerah karena kegagalannya, mungkin ia tidak akan pernah menulis Injil yang menjadi bagian dari firman Tuhan. Karena itu, jangan biarkan masa lalu menentukan masa depan kita. Mungkin orang lain masih mengingat kesalahan kita. Mungkin ada yang meragukan kemampuan kita. Mungkin ada yang berkata kita tidak akan berhasil. Tetapi yang terpenting bukanlah apa kata manusia. Yang terpenting adalah apa yang Tuhan katakan. Tuhan melihat lebih jauh daripada kegagalan kita. Tuhan melihat potensi yang belum berkembang. Tuhan melihat masa depan yang belum kita lihat. Sahabat terkasih, hari ini mungkin kita melihat kegagalan, tetapi Tuhan melihat sebuah kesaksian yang sedang dibentuk. Hari ini mungkin kita melihat akhir, tetapi Tuhan melihat yang baru. Selama Tuhan masih memberi nafas kehidupan, masih ada harapan, masih ada kesempatan kedua, masih ada pemulihan, masih ada masa depan yang indah bersama Tuhan. Mari kita menjalani hari ini dengan keyakinan bahwa Tuhan belum selesai bekerja dalam hidup kita. Sahabat terkasih, mari kita berdoa bersama. Bapa yang Maha Baik, terima kasih untuk firman-Mu pagi ini. Terima kasih karena Engkau adalah Allah yang penuh kasih, pengampunan, dan pemulihan. Ketika kami melihat kegagalan kami, Engkau melihat masa depan yang masih dapat dipakai untuk kemuliaan nama-Mu. Bapa, jika ada di antara kami yang sedang menanggung penyesalan, kekecewaan, atau luka karena kesalahan di masa lalu, jamahlah hati kami. Tolong kami untuk tidak hidup dalam rasa bersalah yang berkepanjangan, tetapi belajar datang kepadamu dengan kerendahan hati dan iman. Seperti Engkau memulihkan Markus dan memakainya secara luar biasa, kami percaya Engkau juga sanggup memulihkan kehidupan kami. Bentuklah karakter kami, kuatkan iman kami, dan tuntun setiap langkah kami agar semakin serupa dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih, Tuhan tidak melihat kita berdasarkan kegagalan masa lalu, tetapi berdasarkan rencana indah yang sedang Ia kerjakan dalam hidup kita. Sampai jumpa di renungan pagi berikutnya. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.